Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 2 Maret 2026. Kita mengawali pekan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh semangat. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 36 sampai dengan 38. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Kata murah hati yang menjadi cita-cita Keuskupan Agung Jakarta senantiasa hendak diperjuangkan. Dalam homilinya di Misa Syukur ulang tahun Imamat ke-50, Bapak Kardinal Suharyo menjelaskan kata murah hati. Kata murah hati itu dari kata compassion. Dan kata compassion ini bagi Bapak Kardinal bermuara dari belas kasih dan bela rasa. Iman yang hidup haruslah berbuah pada rasa persaudaraan yang sejati. Dan persaudaraan sejati terungkap dalam semangat bela rasa. Maka tagline Keuskupan Agung Jakarta adalah semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin berbela rasa. Dan tagline inilah yang waktu kunjungan Bapak Suci di tahun 2024, Bapak Paus Fransiskus datang ke tanah air. Kunjungan itu diberikan tema Faith, Fraternity, and Compassion. Semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin berbela rasa. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak para murid untuk menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Sebagaimana Bapa yang adalah murah hati. Dalam bahasa Inggris kata murah hati, kata yang tadi itu diterjemahkan, "Therefore be merciful, just as your Father also is merciful." Kata murah hati dari kata Inggris merciful. Bentukan dua kata, yakni yang pertama mercy yang berarti anugerah, dan full, penuh, kepenuhan. Maka kemurahan hati adalah kepenuhan anugerah dari Tuhan. Jadi kemurahan hati saya kira bukanlah prestasi manusiawi, namun sepenuhnya anugerah dari Tuhan. Lanjutan firman ini mengatakan bahwa pribadi yang murah hati adalah pribadi yang enggak menghakimi orang lain. Pribadi yang murah hati enggak menghukum dan mau mengampuni dan memberikan yang baik. Tentu tidak mudah untuk menjadi pribadi yang murah hati. Karena terkadang kita menjadinya pribadi yang keras hati, yang menutup hati dan sesuka hati kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berani keluar dari zona nyaman dan zona aman kita. Untuk bergerak keluar, membuka hati, berbagi hati pada Tuhan dan sesama. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, saya kira secara manusiawi tentu tidak mudah mengampuni dan memaafkan mereka yang telah menyakiti dan telah melukai kita. Mari kita mohon anugerah dari Tuhan saya kira. Supaya kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Yang mau juga mengampuni
orang yang telah melukai dan menyakiti kita. Tetaplah membawa damai dalam kehidupan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.